Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo kita mulai ngaji kita dengan baca suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, sehingga setiap kali kita melakukan kebaikan berarti juga orang tua kita mendapatkan bagian dari kebaikan yang kita lakukan. Di setiap saat kita mulai kegiatan yang baik itu di awal dan baca Fatihah untuk kedua orang tua. Bahkan setiap kita doa diawali dengan doa untuk orang tua dulu. Dan semoga dengan barokah suratul Fatihah apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia hatta akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa lihusuli maqasidina allati tarda'an biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lanjutkan makalah dari ini hadis Nabi. Ada 10 orang yang kelihatannya dia ini mukmin, orang yang beriman, tapi sebenarnya hum kufarun billahil adim. Sebenarnya mereka ini hakikatnya adalah orang kafir. Kenapa? Karena nanti mereka dikumpulkan dengan orang kafir di neraka dulu. Nah, kemarin yang sebelumnya itu adalah wa mani'uz zakat, orang yang mengingkari zakat. Jadi orang yang menolak zakat ya. Makanya zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu langkah yang pertama dilakukan beliau diantaranya adalah memerangi orang-orang yang ingkaruz zakat. Jadi memerangi orang yang ngaku jadi nabi ya, kemudian memerangi orang yang tidak mau bayar zakat lagi. Nah, kemarin hadisnya sudah ini. Ma min sahibi dhahabin, tidak ada seorang yang memiliki emas wala fiddatin, tidak pula perak, la yu'di minha haqqaha, yang tidak memberikan haknya, yaitu kewajibannya tidak dilaksanakan, yaitu zakat, illa idza kana yaumul qiyamati, melainkan pada hari kiamat, suffihat lahu sofaihu min narin, maka dia dibuatkan lempengan-lempengan besi, fa'uhmiya alaiha fi nari jahannam, kemudian lempengan besi itu dipanggang dulu, dipanaskan, dibakar di neraka jahanam, fayukwa biha
jambuhu, baru setelah menganga disetelikakan di lambungnya, perutnya, wa dhahruhu, dan punggungnya. Kullama baradat uidat lahu, ketika sudah dingin, besinya kok agak dingin, dikembalikan nih, dibakar lagi. Begitu terus diulang. Nah ini ancaman bagi orang yang mani'uz zakat, mengingkari zakat, menolak zakat. Bahkan itu orang yang seperti ini sudah ada. Korun itu dulu kan ketika diperintah untuk menginfakkan hartanya kan menolak. Zaman sebelum Nabi, zaman Nabi Musa, Korun itu ya sebagai pelajaran menolak ketika diajak untuk mendermakan hartanya di jalan Allah. Padahal sebagian, jadi Allah itu sudah memerintahkan, itu sudah sesuai, bukan keluarkan atau bayarkan separuhnya harta. Hanya kalau zakat mal kan terkenal 2,5%, jadi sudah sangat terukur. Ini kemarin sudah. Berikutnya orang yang hakikatnya kafir, walaupun mereka mengira dirinya itu mukmin, bahkan mungkin KTP-nya itu muslim ya, tapi dia nanti akan dikumpulkan di akhiratnya bersama orang kafir di neraka, yaitu wasyaribul khamri, orang yang minum khamr, orang yang minum minuman keras atau narkoba lah saniki. Wonten setunggal hadis, syaribul khamri yuhsyaru, orang-orang peminum khamr itu, wal kuzu mu'allakun, dan nanti lehernya itu mu'allakun, dikalungkan ember lah, ember nopo bejana, panci nopo, jadi dikalungi ember yang isinya itu arak, fi unukihi, di lehernya. Jadi lehernya ini dikalungi ember, kemudian isinya arak. Wal qadahu fi yadihi, kemudian tangannya bawa gelas. Wal qadahu fi yadihi, jadi dia akan nanti, artinya dia minum itu akan sampai di akhirat. Cuman yang diminum itu bahkan minuman yang lebih busuk daripada bangkai yang ada di dunia. Wal qadahu fi yadihi, di tangannya dia pegang napa? Gelas atau cangkir. Wa huwa napa niki soalnya roti buat ketinggal. Wa huwa antanu min kulli jifatin, dan itu lebih busuk baunya daripada bau bangkai alal ardi, yang pernah ada di bumi. Yal'anuhu kullu man yamurru alaihi minal khalqi, setiap orang yang lewat ketemu dia melihat mesti melaknatnya. Jadi orang yang pemabuk itu nanti pada hari kiamat di mahsyar itu dia bawa galon, bawa timbo
di lehernya dikalungi timbok, diisi minuman yang baunya lebih busuk dari bangkai. Dan setiap kali diminum ya tambah haus, tapi begitu terus, sudah baunya bangkai dia diminum terus. Dan itu pernah ditampakkan ketika Nabi Mi'raj itu kan, Isra Mi'raj itu kan ditampakkan. Itu kok ada orang minum seperti itu. Sudah tahu, mungkin kalau sekarang gambarannya peceren isinya. Peceren atau sapi teng yang itu diminum. Ya. Nabi tanya, sinten niku malaikat Jibril? Oh itu umat sampean. Siapa? Para pemabuk. Oh, naudzubillah, mudah-mudahan keluar kita dijauhkan dari ini mabuk. Karena itu kemarin ini sudah sekilas bahwa mabuk itu termasuk ummul khaba'is, induk dari dosa-dosa. Jadi dari mabuk itu melakukan kemudian zina, mabuk kemudian membunuh dan seterusnya. Dosa besar lahir dari ini, mabuk. Kemudian yang berikutnya, orang yang hakikatnya itu kafir, yaitu man wajaba alaihil hajju, waman dan orang wajaba yang wajib. Siapa man itu? Alaihi baginya al hajju, berhaji. Falam yahujja, tapi dia tidak mau haji. Jadi orang yang wajib haji tapi dia tidak mau, ini hakikatnya atau menolak, tidak mau haji. Nah ini hakikatnya ya kafir kan, menolak perintah Allah, kecuali kalau tidak mampu ya. Jadi orang yang sudah wajib ini berarti sudah mampu. Manistato'a ilaihi sabila, mampu artinya ya badannya sehat, sangunya ada, jalannya ya jalan kesananya itu aman, tidak sedang ada perang atau konflik, pokoknya sudah memenuhi syarat kewajibannya ini, sudah wajib orang ini tapi menolak. Nah ini ancamannya ya ini, dia termasuk orang kafir. Misalnya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Wa man kafara, barang siapa yang menolak, yang ingkar terhadap perintah haji, karena ini ayat sebelumnya terkait dengan haji. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu ghaniyun, tidak membutuhkan. Ghaniyun, maha kaya, ghaniyun anil alamin, dari seluruh alam. Jadi kalau mereka atau orang yang ingkar dengan perintah haji padahal mampu, maka oleh Allah diancam. Haji ini bukan untuk Allah, Allah tidak perlu hajinya kita, tapi kita ini perlu, karena ini perintah Allah. Jadi kalau orang itu mengingkari kata Allah, fa innallaha ghaniyun, Allah itu maha kaya dan Allah tidak membutuhkan kita. Bukan berarti kalau Allah manusia ini nggak ada yang haji, wah nanti Allah turun derajatnya, nggak ada yang menyembah lagi, tidak. Makanya orang yang menolak haji ini ya, ingkar terhadap perintah. Kalau dia wajib nih, kalau belum wajib, tidak mampu ya belum wajib. Ai waman taroka i'tiqada wujubal haji. Jadi dijelaskan sini, barang siapa yang meninggalkan keyakinan, tidak yakin
bahwa haji itu wajib padahal dia mampu. Fa innallaha ghaniyun anhu. Allah tidak membutuhkan itu. Jadi ini ancamannya sama dengan orang kafir. Kan ingkar, kafir itu yang menolak perintah Allah. Sama dengan orang nolak sholat. Orang tidak sholat itu tidak jadi kafir. Kalau misalnya karena malas atau sik durung mood misalnya, diajak sholat sik durung mood. Nah ini tidak jadi kafir, tapi kalau mengingkari ya sholat itu enggak wajib sholat. Pucuki wong Arab wae misalnya, nah itu jadi kafir. Orang yang mengingkari kewajiban dari salah satu rukunnya Islam itu jadi gugur Islamnya. Nah kalau tidak Islam berarti ya kafir. Ini yang nomor berapa, berarti nomor 6 nih. Jadi nomor 5 orang yang hakikatnya ini kafir walaupun dia KTP-nya mukmin Islam, peminum khamr. Yang keenam yaitu orang yang menolak haji padahal mampu. Kalau nggak mampu aman, jadi jenengan ndak usah susah. Kalau misalnya kok belum mampu atau ini sudah daftar, sudah mampu saat ini, tapi ndak ada ini kuotanya, jadi tidak usah kemudian susah, berdoa aja. Berarti mudah-mudahan ini ini pertanda akan diberi umur panjang. Jenengan sudah usianya 60, antrian ini antrian 30 tahun. Wah berarti kalau diizinkan nanti jenengan umurnya sampai 90 tahun. Nah kan ada nawan. Mudah-mudahan sehat terus dan kapanpun bisa berangkat. Jadi kalau misalnya usianya sekarang sudah 60 lebih, sudah daftar tapi antri masih 25 tahun. Ini bersyukur alhamdulillah, mudah-mudahan ini pertanda umur saya nanti lebih dari itu. Kemudian berikutnya iki soalnya dereng mantun ngedite. Kita lanjutakan. Yang keenam tadi orang yang menolak haji. Kemudian wasai fil fitani. Nah, yang ketujuh orang yang termasuk hakikatnya itu kafir walaupun dia mukmin, yaitu orang yang berjalan, maksudnya hidupnya kesana kemari itu menyebar fitnah. Orang yang kesana memfitnah orang lain, kesana memfitnah saudaranya, penyebar fitnah. Karena itu fitnah berbahaya. Bahkan al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kenapa? Kalau orang membunuh itu kan ya satu dibunuh, bermusuhan orang berselisih dibunuh satu. Tapi kalau penyebar fitnah bisa saja yang saling membunuh itu satu kampung gara-gara fitnah. Kalau saat ini fitnah itu hoak, berita hoak, provokasi, itu fitnah, maka bahaya. Dan orang yang menyebar fitnah ini kemana-mana memfitnah orang, penyebar hoak yang bisa sampai menimbulkan bahaya besar. Karena yang korbannya tidak hanya satu. Kalau orang bertengkar itu kan korbannya paling satu. Kalau tidak
A ya B yang terbunuh. Tapi kalau fitnah itu bisa korbannya banyak orang. Kemudian yang berikutnya wabai'us silahi, dan para penjual senjata. Bai'us silahi, orang yang menjual senjata. Min ahlil harbi, dari ahli perang. Maksudnya adalah orang yang menjual senjata kepada pembunuh atau kepada musuh. Jadi menyuplai, kalau saat ini berarti orang mukmin tapi menyuplai persenjataan musuh lah. Kalau dulu ya orang yang menjual pedang kepada musuh, jadi tidak boleh, karena berarti sama dengan nyumbang kekuatan musuh. Coba kalau dia menghentikan, nah ini kan masalahnya, oh ini peluang bisnis ini, nah ini karena ini sama dengan memusuhi umat Islam. Jadi maksudnya adalah orang yang menjual senjata kepada orang yang memusuhi Islam. Jadi ini ya hakikatnya muslim, sebenarnya dia muslim, KTP-nya Islam, mungkin juga ikut sholat di masjid, tapi dia ini penyupli senjata untuk menghancurkan orang Islam. Wah, ini wabai'us silahi min ahlil harbi, orang yang menjual senjata kepada orang yang sukanya berperang, menggunakan senjata itu lebih-lebih untuk memusuhi orang Islam. Jadi ini kalau senjata silahun itu senjata ya, bisa dulu pedang, tombak, saat ini mungkin ya pistol atau senjata apa saja kepada orang yang jahat, yang suka akan menyalahgunakan senjatanya itu lebih-lebih untuk memusuhi umat Islam. Nah, insya Allah ini tidak ada di kita ini jamaah masjid yang jualan senjata, tidak ada lah. Sudah lanjut. Wa nakihul mar'ati, yang berikutnya adalah wanakihul mar'ati, orang yang suka mencela istrinya, ai azzauja. Jadi orang yang kalau ngomong pada istrinya itu mesti jelek-jelekan. Nakihun itu misu-misui istri. Wah, ini bahaya nih. Jadi misui istri ya. Fituburiha, bahkan ini mohon maaf, wanakihu, bukan menikahi berarti mengumpuli, wanakihu nikah ya, wanakihul mar'ati iki ngapunten slide terimoten, orang yang mengumpuli istrinya fituburiha, dari tuburnya. Jadi yang maksudnya kalau jima kumpul itu kan ya dengan dari jalan depan, tapi ini kok dari jalan belakang lah, ini ternyata ini akan menimbulkan adabnya Allah. Jadi dia akan dikumpulkan nanti bersama kaum Sodom itu kan kafir. Jadi kalau kumpul dengan istri itu ya dari jalan depan, itu jadi ibadah. Orang yang mengumpuli istrinya dari tuburnya itu hakikatnya kafir. Wa nakihu dzati rahimin muhramin, orang yang menikahi
saudara, masih ada hubungan hubungan rahim, berarti yang muhramin yang diharamkan atau muharramin yang diharamkan. Jadi sama, menikahi wanita yang diharamkan itu ya sama, berarti sama mengingkari perintah atau larangan Allah, melanggar larangan Allah, berarti hakikatnya kafir. Bon. Jadi sementara niku di antara orang yang kelihatannya mukmin muslim tapi sebenarnya dia ini kafir, dia nanti akan dapat perlakuan yang sama dengan orang-orang kafir, yaitu di neraka jahanam. Yang ketujuh tadi adalah orang yang menolak, yang keenam tadi orang yang menolak haji, kemudian orang yang menyebar fitnah, kemudian yang nomor 8 penyupli persenjataan untuk orang yang memusuhi Islam, dan orang yang ngumpuli istrinya dari tuburnya, atau orang yang menikah dengan yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaat.